Idealnya memang sebelum Piala Asia itu harus ada setidaknya 1 atau 2 pertandingan uji coba, saudara-saudara. Dan itu Indonesia selama ini mencari. Ya, ternyata nggak usah mencari, Iran datang. Iran menawarkan pertandingan uji coba bulan Januari, saudara-saudara. Mungkin mainnya di Doha sana, di Qatar sana, itu sebelum pertandingan. Dan ini bagus, saudara-saudara. Karena negara-negara ASEAN lain itu juga melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Thailand juga melakukan itu, Malaysia juga tampaknya seperti itu. Vietnam juga dalam rencana yang sama. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita berbicarakan. Pasti akan ada yang kita cakapkan. Akan ada yang kita bacotin. Akan ada yang kita analisis. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga. Negara-negara serumpun. Negara-negara jiran. Di Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam, Myanmar, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, baik yang terkini maupun yang sudah lama, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang kemungkinan pertandingan persahabatan tim nasional Indonesia dengan tim nasional Iran sebelum Piala Asia 2023 digelar pada awal tahun depan. Piala Asia 2023 tapi digelar 2024. Nah, itulah yang terjadi. Nah, itu Indonesia kan tergabung di grup yang bersama dengan Irak, bersama dengan Jepang dan bersama dengan Vietnam. Nah, tetapi sebelum 3 pertandingan itu dijalani, Indonesia mendapatkan proposal, mendapatkan ajakan untuk bertanding menjalani uji coba dengan Iran. Ya, ini bagus, saudara-saudara, biar untuk menguji kemampuan sebelum pertandingan. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia itu akan tampil di Piala Asia. Itu nanti tergabung di grup D bersama tim-tim yang kualitasnya lumayan lah di atas Indonesia semua. Ada Jepang di situ, ada Irak di situ, ada Vietnam di situ. Berat, saudara-saudara, berat. Walaupun peluangnya tetap ada, saudara-saudara. Nah, kemudian sebelum Piala Asia ini, nah ini anehnya begini, lucunya ini saya nggak tahu ya, ini yang bikin jadwal siapa. Sebelum Piala Asia itu akan ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia di fase grup. Indonesia di grup F itu tergabung juga dengan Irak, dengan Vietnam, dan dengan Filipina. Nah, itu nanti Indonesia di 2 pertandingan pertama itu pada bulan November itu akan away, akan tandang ke Basra. Ke Basra kalau nggak salah, itu melawan Irak. Di Irak Selatan sana, negara di kota yang sudah tidak ada konflik, di Basra itu. Jadi ada 2 kota, di Basra sama di Erbil, di selatan dan utara itu yang tidak ada perang. Nah, itu di situ. Kemudian setelah itu akan tandang ke Manila menghadapi Filipina. Menghadapi ke Filipina. 2 pertandingan away ini bisa, ya ini pertandingan resmi, saudara-saudara. Jadi nggak bisa digunakan sebagai ajang uji coba sebelum Piala Asia. Walaupun ya jadwalnya diselenggarakan sebelum Piala Asia. Nah, jadi ini sebenarnya aneh juga, saudara-saudara, aneh juga. Ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia tapi digelar sebelum Piala Asia. Kan sebenarnya seharusnya ya, idealnya, normalnya itu ya kualifikasi Piala Dunia itu digelar setelah Piala Asia. Nah, tetapi kan kita tahu sendiri, saudara-saudara, Piala Asia ini kan mundur setelah Cina membatalkan diri, kemudian ditunjuk Qatar, kemudian Qatar kesulitan mencari jadwal karena agendanya padat, jadilah ya seperti ini, mau tidak mau harus diterima, saudara-saudara. 2
dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu di bulan November, saudara-saudara. Tanggal 21 sama tanggal berapa? 15 atau 16 lah. Pokoknya itu di bulan-bulan November itu, di minggu-minggu ke minggu pertengahan November itu. Kemudian nanti bulan Desembernya, saudara-saudara, itu tidak ada agenda FIFA. Tidak ada FIFA Matchday. Jadi tidak ada pertandingan internasional. Karena itu FIFA mengacu pada kalender yang ada di Eropa. Itu biasanya bulan-bulan Desember itu adalah ya libur musim dingin, libur Natal, libur tahun baru. Kemudian nanti dibuka dengan transfer window musim dingin. Kemudian nanti di situ ada di beberapa liga di Eropa itu juga ketat. Jadi FIFA mempertimbangkan biasanya ini ya, biasanya itu bulan Desember itu tidak ada pertandingan, dan tampaknya bulan ini juga tahun ini juga tidak ada pertandingan. Nanti ada lagi FIFA Matchday itu bulan Januari, dan itu bertepatan dengan Piala Asia, saudara-saudara, Piala Asia 2023. Dan dengan adanya jeda waktu yang cukup lama, 1 bulan dari November ke Januari ini, saudara-saudara, ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkan. Tidak terlalu menguntungkan untuk tim-tim yang akan ambil bagian di Piala Asia. Walaupun ada kompetisi domestik, liga di masing-masing negara itu pasti akan tetap bergulir. Indonesia Liga 1 tetap bergulir. Malaysia liganya sudah libur. Thailand Thai League 1 itu sudah bergulir, tetap masih bergulir, sedang bergulir. Vietnam V-League 1 itu juga sedang bergulir. Tetapi kan itu klub, saudara-saudara. Pemain tim nasional itu tetap harus berkumpul menggelar pertandingan uji coba karena waktunya sangat mepet. Waktunya sangat waktunya sangat pendek lah, sangat pendek. Di Januari itu, nanti pertengahan Januari itu sudah ada pertandingan Piala Asia itu, saudara-saudara. Jadi seharusnya idealnya itu Desember atau awal Januari itu tim-tim peserta Piala Asia itu harus menjalani pertandingan uji coba, pertandingan pemanasan, baik secara terbuka maupun secara tertutup, baik itu dalam kalender FIFA maupun tidak ada dalam kalender FIFA, saudara-saudara. Itu penting sekali. Piala Asia itu, saudara-saudara, Indonesia itu sebenarnya, PSSI itu sebenarnya sudah mencari beberapa lawan. Mereka menyurati beberapa asosiasi sepak bola yang sama-sama peserta Piala Asia. PSSI itu mengajak melakukan uji coba. Uji cobanya bukan uji coba terbuka dihadiri penonton, tetapi uji coba tertutup di Doha sana, di Qatar. Ketika masa-masa persiapan, itu ada beberapa, setahu saya ada beberapa calon lawan yang diajak, seperti Uni Emirat Arab, kemudian mana lagi ya, Jordania, kayak begitulah. Kemudian Indonesia juga sempat melobi kayak Cina, itu mereka diajak semua, beberapa negara itu diajak semua. Tetapi kan itu belum ada jawaban, saudara-saudara, belum ada jawaban, dan PSSI masih harus menunggu. Ternyata, saudara-saudara, ketika harus menunggu jawaban itu, Asosiasi Sepak Bola Iran, Islamic Republic Iran Football Federation itu ternyata justru mengajak Indonesia untuk melakukan uji coba. Kalau nggak salah itu nanti tanggal 5 Januari 2020, 5 Januari atau berapa lah. Ya pokoknya awal-awal bulan Januari itu mereka mengadakan pertandingan uji coba, kalau nggak salah di Qatar, saudara-saudara. Ini adalah semacam uji coba yang bagus, saudara-saudara, dan PSSI harus menerima itu, dan memang tampaknya menerima itu. Karena ini penting sekali, walaupun Indonesia nanti tidak akan menghadapi tim yang tipenya seperti Iran. Tetapi kan tetangga Irak itu nanti akan menjadi lawan Indonesia. Jadi ini penting sekali, walaupun mungkin saja perbedaan gaya bermain, tapi tidak masalah. Yang penting adalah Timnas Indonesia punya lawan latihan sebelum turnamen. Walaupun kita juga nggak akan tahu, kita kan tahu sendiri Iran itu tim yang sangat besar, tim yang spesialis Piala Dunia, tim dengan materi pemain yang luar biasa lah. Kita nggak tahu nanti apakah Indonesia itu akan menjadi bulan-bulanan, apakah akan dibantai. Karena kalau uji coba sebelum turnamen dan kita terbantai itu juga kontraproduktif juga, saudara-saudara, karena nanti mental akan down. Tetapi kalau kita bisa menang, itu juga akan kontraproduktif juga. Kita akan sombong, jumawa, kita akan overconfidence. Nah, jadi ya sebaiknya lawan seperti ini ya normal-normal saja, benar-benar dimanfaatkan untuk menguji pemain, untuk mencari skema terbaik, untuk pemain yang baru yang bergabung di pokoknya intinya uji coba lah. Uji coba diperlakukan sebagai uji coba, saudara.
Kemudian Iran yang akan dihadapi Indonesia di uji coba ini seperti apa, saudara-saudara? Iran yang sekarang ini sudah tidak lagi dilatih oleh pelatih dari Portugal itu yang siapa ya? Carlos Queiroz, mantan asistennya Sir Alex Ferguson. Sekarang Iran ini dilatih oleh Amir Goelai. Itu pelatih lokal di Iran. Pelatih yang sebelumnya dia juga bekerja di situ. Tetapi Carlos Queiroz ini kan sebenarnya mengundurkan diri setelah Iran tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar. Waktu itu kalau nggak salah Iran sempat sempat merepotkan walaupun tidak bisa melaju sampai ke babak berikutnya. Itu pelatihnya yang baru si Amir ini. Kemudian materi pemain Iran ya seperti kita tahu sendiri, mayoritas pemain Iran itu merumput di luar negeri, saudara-saudara. Abroad semua, mayoritas itu abroad Eropa, dan Iran ini menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk menjuarai Piala Asia 2023 ini selain tentu saja Arab Saudi, Jepang, Korea, Qatar. Ini Iran ini salah satu tim yang sangat diunggulkan. Mereka kita sudah tahulah reputasi Iran di level Asia ini seperti apa. Mereka tampil di Piala Dunia berkali-kali. Mereka selalu tampil bagus di Piala Asia walaupun pada edisi terbaru juga gagal juara. Tetapi ya ini levelnya kalau menurut saya nih saudara-saudara ya, level tim nasional Iran itu ada dua tingkat di atas Indonesia. Dua tingkat di atas Indonesia, dan Indonesia kemungkinan sih kalau bertemu bisa kalah, saudara-saudara. Cuma pertanyaannya adalah kalah skornya berapa? Apakah kalahnya dengan tipis, kalahnya 0-2, 0-3, atau kita terbantai? Tetapi whatever lah, apapun itu, ini bagus karena Iran ini lawan yang bagus, lawan yang tangguh, sehingga Indonesia, para pemain Indonesia itu benar-benar bisa menguji kemampuan, bisa menguji kualitas, bisa menampilkan permainan terbaik melawan tim yang cukup bagus, saudara. Kita lihat dari materi Vietnam yang ada di Piala Dunia maupun yang ada di FIFA Matchday terbaru, kan kita akan wow, ya. Kita akan kagum, saudara-saudara, karena Iran punya pemain-pemain yang bagus, yang mayoritas semuanya di Eropa lah. Bukan semua, mayoritas. Ada beberapa klub di lokal seperti Sepahan, kemudian Persepolis. Itu klub-klub bagus yang langganan di Liga Champions Aceh. Kemudian pemain abroad mereka itu ya seperti si Sadar Asmon itu yang sekarang main di AS Roma. Kemudian Ali Reza Jahanbak itu yang dulu main di Brighton kalau nggak salah. Sekarang ini dia main di Feyenoord Rotterdam di Eredivisie di Belanda. Kemudian ada lagi Said Ezato lagi, itu main di Denmark, Vetsle atau mana gitulah. Kemudian ada lagi Muhammad Mohebi, itu main di Rostov di Rusia. Banyak, ada lagi Mehdi Teremi, saudara-saudara. Kalau saudara ingat, Mehdi Teremi itu main di FC Porto di Portugal dan tampil cukup bagus di Liga Champions. Kemudian si kipernya Ali Reza Ali Reza Ben Rafan ini dia main di Persepolis. Tetapi kalau saudara tahu, Ali Reza Ben Rafan ini adalah pemain yang memegang rekor lemparan terjauh, lemparan kiper terjauh di dunia. Kalau lemparan ke dalam kan ada si Rory Delap, ada Pratama Arhan. Tetapi kalau lemparan kiper ini itu rekornya di Ali Reza Beirenvan. Itu namanya susah, saudara-saudara. Itu si Ali Reza ini dia mampu melempar bola itu dari garis gawang itu sampai ke lingkaran tengah, lebih ke lingkaran. Dia pernah bikin assist dari situ, saudara-saudara. Ini adalah pemain-pemain yang luar biasa, saudara-saudara. Pemain-pemain yang luar biasa yang saya rasa itu akan baguslah kalau Indonesia beruji coba dengan Iran. Indonesia akan belajar dari tim. Bagaimana dengan perbandingannya? Perbandingannya dengan tim-tim dari ASEAN lainnya. Kita membandingkan aja tim dari ASEAN ya. Kita nggak usah membandingkannya tim dari luar ASEAN, dari Asia Timur kayak Jepang, Korea, Arab Saudi. Itu sudah pastilah mereka punya lawan uji coba yang sesuai dengan harapan. Cina, Australia, kayak begitu mereka sudah pada. Kita bandingkan aja dengan negara tetangga kita. Thailand itu, saudara-saudara, Thailand itu sebelum Piala Asia itu di bulan Januari, di awal Januari itu sudah mengagendakan 2 pertandingan uji coba. Mereka akan tampil di Tokyo menghadapi Jepang. Dan kemudian kalau nggak salah di Uni Emirat Arab atau di Qatar mereka akan beruji coba dengan Kepulauan Faroe.
Kepulauan Faro. Walaupun Kepulauan Faro tim dari Eropa nggak ada di Piala Asia, tapi Thailand melakukan itu ya. Thailand itu kan memang terkenal sebagai anti mainstream lah. Uji coba melawan Jepang karena Jepang itu juga akan menghadapi Indonesia. Jadi mereka menganggap gaya main Thailand itu dan Indonesia mirip. Jadi mereka mengadakan uji coba itu. Selain hubungan asosiasi sepak bola Thailand dengan hubungan asosiasi sepak bola Jepang yang bagus. Itu Thailand sudah 2 pertandingan uji coba yang menurut saya bagus. Kemudian Malaysia itu sebelumnya jadwalnya itu mereka sebenarnya akan beruji coba dengan Arab Saudi di Qatar, saudara-saudara. Tapi saya nggak tahu apakah uji coba itu, friendly match itu jadi atau tidak. Silakan saudara-saudara, kawan-kawan saya, rekan-rekan di Malaysia, kalau ada informasi lebih lanjut silakan tulis di kolom komentar ya, apakah pertandingan melawan Saudi Arabia itu jadi atau tidak. Karena kalau nggak jadi sayang sekali saudara-saudara. Kalau jadi ya penting, karena Malaysia juga akan menghadapi lawan yang cukup berat di Piala Asia nanti. Ada Korea Selatan di situ, ada Jordania di situ. Jadi itu penting. Kemudian tim lain dari ASEAN itu Vietnam. Nah, Vietnam ini saudara-saudara sampai sejauh ini mereka belum memiliki lawan di friendly match sebelum Piala Asia. Tetapi Asosiasi Sepak Bola Vietnam itu sudah menghubungi beberapa negara untuk diajak menjalani pertandingan uji coba. Beberapa negara di Timur Tengah itu sudah diajak menjalani pertandingan uji coba. Tetapi belum ada jawaban. Ya kemungkinan nanti last minute bulan-bulan Desember itu mereka akan mengumumkan itu. Tapi intinya semua negara ASEAN pun berkeinginan untuk menjalani pertandingan pemanasan sebelum Piala Asia, saudara-saudara. Saudara-saudara, saran saya, pesan saya, pesan gadungan ini ya, pertandingan melawan Iran itu harus dimanfaatkan dengan maksimal. Harus benar-benar digunakan sebagai ya layaknya pertandingan uji coba lah. Kita nggak usah menargetkan kemenangan dan kita juga nggak usah bermimpi untuk menang, bisa mengalahkan Iran. Ya syukur-syukur kita bisa menahan imbang. Kalaupun kalah ya nggak usah kalah dengan skor mencolok, saudara-saudara. Biasa-biasa aja. Kenapa? Kalau kita nanti kalah terlalu telak, itu mental kita down, moral kita down. Kalau kita menang dengan main bagus bla bla bla, itu nanti juga dilema juga. Pertama, overconfidence itu bahaya. Kemudian cara bermain kita juga akan dipantau oleh lawan-lawan yang lain. Nah, apalagi kalau nanti ada rekaman di YouTube, kemudian bisa saja mereka lawan kita mengirim mata-mata ke situ. Jadi itu berbahaya. Jadi uji coba melawan Iran itu nanti sebelum Piala Asia itu ya dimanfaatkan untuk benar-benar menguji coba, benar-benar merotasi pemain, mencari komposisi pemain, mencari skema-skema alternatif, taktik-taktik alternatif, melakukan eksperimen. Nah, itu saudara-saudara. Dan sebenarnya kalau mau lagi sebenarnya harus ada satu lagi pertandingan uji coba lah. Jadi setidaknya 2 uji coba. Bisa saja uji coba dengan tim nasional negara lain sesama peserta Piala Dunia, atau uji coba latih tanding dengan klub lokal di Qatar misalnya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Bisa dilakukan supaya ketika nanti pertandingan melawan Irak, ketika pertandingan melawan Vietnam, ketika pertandingan melawan Jepang di Piala Asia 2023 itu kondisi Indonesia benar-benar siap, karena secara teori lawan paling berat adalah Jepang. Nah, itu lawan berat, kita nggak akan bisa menang lah. Pesimis saya kalau kita bisa mengalahkan Jepang. Mungkin tidak kalah dengan skor mencolok atau menahan imbang, itu sudah hasil yang maksimal. Poin itu kita bisa dapat dari Irak maupun dari Iran. Kita bisa menahan imbang Irak, dan kemudian kalau bisa kita mengalahkan Vietnam. Itu saudara-saudara, caranya seperti itu. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Iran, tentang tim nasional Indonesia, tentang Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada bulan Januari Februari awal tahun depan, saudara-saudara. Walaupun namanya Piala Asia 2023 tapi digelar tahun 2024. Ya nggak apa-apa, itu kan semuanya dulu karena gara-gara Covid, saudara-saudara. Dan itu tadi kita sudah memaparkan bagaimana pentingnya pertandingan uji coba sebelum turnamen besar dijalani. Itu juga dilakukan oleh semua tim, bukan hanya tim-tim di dunia. Jerman, Italia, Brasil, Argentina itu sebelum pertandingan, sebelum Piala Dunia, sebelum Piala Eropa, sebelum Copa Amerika itu juga pasti menjalani pertandingan uji coba. Begitu pula di Asia, tim-tim seperti Jepang, Korea,
Arab Saudi itu juga menggelar pertandingan uji coba sebelum Piala Asia. Begitu pula tim seperti Thailand, Vietnam, Malaysia itu juga, walaupun Thailand sudah ada jadwalnya, Malaysia itu sudah ada, tapi nggak tahu apakah itu jadi apa tidak dengan Saudi Arabia. Kemudian Vietnam itu juga sedang mencari lawan latih tanding. Mereka sudah mengincar beberapa tim tetapi belum deal. Nah, itu semua melakukan itu karena itu penting, saudara-saudara, penting melakukan pertandingan uji coba sebelum tampil di Piala Asia, sebelum tampil di turnamen yang besar, untuk menguji seberapa siap para pemain itu akan menghadapi turnamen yang sebenarnya, saudara-saudara. Dan saya rasa ini kita harus apresiasilah PSSI bisa mendapatkan lawan uji coba yang tangguh sekelas tim nasional Iran, saudara. Walaupun kita nggak tahu nanti pas uji coba apakah kalah, apakah menang, ataukah imbang, ataukah terbantai. Ya, saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Karena itu sudah diblokir. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!